Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dinasti Kopi. Kali ini saya ada di daerah Banyu Putih. Banyu Putih itu Kabupaten Situbondo. Lokasinya di sebelah timur dari kota Asbagus. Second City Asbagus. Ini dalam perburuan memburu kelapa puan. Memburu kelapa puan atau kelapa kopior ya. Jadi ini di rumah dari pemilik kebun kelapa kopior. Jadi sekalian kita belajar untuk bagaimana caranya menanam kelapa hingga bisa menjadi kelapa kopior. Yuk kita ke lokasi. Ini perjalanan menuju ke kebun kelapa. Ya bukan ya, anggaplah kebun ya. Ada beberapa pohon kelapa yang semuanya bisa berbuah kopior. Jadi nanti kita belajar pada ahlinya. Ini teman-teman, kita sedang meluncur menuju ke lokasi. Nah ini teman-teman ya, kita sudah sampai di kebun kelapa. Ini kelapa biasa ya, kelapa biasa. Jadi kelapa seperti yang umumnya di tempat-tempat lain. Jadi ada rahasia tersendiri sehingga bisa menjadi kelapa puan atau kelapa kopior. Rahasianya ada di waktu penanaman awal. Jadi teman-teman yang ingin menanam kelapa puan itu ada cara sendiri ya. Ada cara tersendiri, tidak langsung ditanam begitu saja. Haji Busairi sedang memanjat kelapa. Dari
jadi ya boleh lama saya tak kurung kok. Tek kontoran sih. YouTuber kita. Jadi tiap pohon itu tidak semuanya menjadi kelapa puan. Jadi, tetapi tiap-tiap pohon insya Allah ada dalam satu tandan ada kelapa kepiornya. Jadi tidak semua tandan yang muncul menjadi kelapa kepior. Cuman bisa dipastikan dalam beberapa tandan, dalam satu tandan itu, dalam satu pohon ada satu tandan yang menjadi kelapa kopior. Jadi kesimpulannya adalah tiap-tiap pohon walaupun hanya satu tandan itu bisa dipastikan keluar kelapa puan, kelapa kopior. Jika dari awal penanamannya sudah diproses untuk menjadi kelapa kopior. Kuncinya berarti ada di saat awal penanaman. Kunci untuk bisa menjadi kelapa puan itu adalah pada saat penanaman bibit kelapa. Pada saat penanaman bibit kelapa. Nanti kita tanyakan bagaimana caranya menanam kelapa kopior. Coba nyabisin ra ya kelek ya. Berwiki. Iya.
Sementara rotakku sedotan. Mari lah. Ya. Oh, Arya kopior. oh ini. Arya kopior. Kopior ini kopior. Tenang. Ini teman-teman. Lepu ya. Pikirin mutai lah jerat. Ini teman-teman. Kelapa kopior, kelapa puannya modelnya begini. Itu. Ini modelnya begini. Jadi tidak sama dengan Dia nomor dia nama Samsung ya. nah itu. Lembu ya. Bapak lu. Iya cukup ya. Kira tuan aku deh. Aduh locet dia Pak. Hmm. Salah. Kopior. Dia nomor dia. Coba lu. Jadi kalau Ya, gitu. Becak. jadi kebalikan dari kelapa muda ya. Kalau kelapa muda yang dipanen itu adalah kelapa yang memang usianya muda, gitu, untuk dijual. Kalau kelapa puan, kelapa kopior itu usianya sudah tidak muda lagi, tapi sudah kelapa tua. Kalau kelapa yang biasa itu dibuat santan. Tapi kalau kelapa kopior ini daging kelapanya di dalam itu sudah lepas dari cangkangnya. Daging kelapa kan lepas sendiri dari cangkangnya. Hingga tidak perlu dikupas dari cangkang. Jadi kopior istilahnya tinggal meminum karena sudah tercampur dengan air kelapa ya. Jadi kelapa yang usianya sudah tua, daging kelapanya akan lepas sendiri dari cangkangnya, enggak bercampur dengan air kelapa. Itu kelapa kopior. Kebalikan dari kelapa muda. Itu teman-teman. Dan daging kelapanya apa ya, rasanya manis, nikmat itu. Walaupun sudah tua itu makanya dinamakan kelapa kopior atau kelapa puan. Karena pas kalau dibelah itu kelapanya sudah lepas, sudah tercampur dengan air. Baik teman-teman, kita tanya bagaimana caranya menanam ya. Bagaimana cara menanam
kelapa kopior hingga bisa menjadi kelapa kopior. Kelapa kopior itu Biasanya ya, semua jenis kelapa bisa dibuat kelapa kopior. insya Allah bisa. Caranya gimana? Caranya kita buat Lobang dulu ya, sekitar katakanlah paling kecil lah 50 cm 10 cm persegi, ya, kedalaman kedalaman juga 50 juga. kedalaman 50 cm. Medianya itu dicampur dengan kapur gamping, bukan kapur karang laut, bukan. Ya ya ya. Gamping gunung itu dicampur dengan apa namanya, dengan pasir. Pasir baru bibitnya ditanam. Iya, itu ditutup dulu, kemudian dikasih rabuk seperti bugasi ya kan, organik itu, kemudian ditanam. Insya Allah itu jadi. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin menanam kelapa puan ya, sebelum bibit ditanam, kita sediakan dulu galian lubang minimal 50 cm kali 50 cm dengan kedalaman 50 cm. Kemudian lubang itu tanahnya kita buang, kita ganti dengan tanah kapur, tanah gamping bangunan ya, gamping bangunan yang berasal dari gunung, bukan yang gamping dari batu karang. Jadi batu gamping atau kapur bubuk, itu kapur bubuk dicampur dengan pasir halus ya, dengan perbandingan 3 Ada ya si 3:1, 3 timba ya, kita 3 timba kapur dicampur dengan 1 timba pasir halus. Jadi kapur gamping. perbandingannya 3:1 antara kapur gamping dengan pasir halus. Itu dimasukkan ke dalam lubang sepenuhnya, dibiarkan beberapa hari atau maksimal 2 minggu ya. Setelah lubang yang 50 cm, kedalaman 50 cm kita isi campuran gamping dan pasir itu setinggi 30 cm ya. 30 cm, kemudian di atasnya kita tutup lagi dengan pupuk bugasi. Sehingga dalam 2 minggu dibiarkan. Setelah 2 minggu baru bibit kelapa ditanam ya. Tanah lubang tadi dibongkar, kemudian bibit kelapa kita masukkan ke dalam lubang yang sudah ada campuran pasir dan gamping. Di bibit kelapa dimasukkan sedalam 50 cm sampai dasar, atau minimal ada volase atau ada jarak ya dari dasar kira-kira 15 cm lah. Jadi kita masukkan bibit kelapa sedalam 35 cm. Jadi masih ada sisa pasir dan gamping sedalam 15 cm. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, bisa memahami. Jadi sekali lagi cara menanam kelapa puan. Jadi semua jenis kelapa bisa dimodifikasi sebagai kelapa puan. Itu dengan cara lubang galian itu diisi dengan
kapur dan pasir dengan perbandingan 3:1. Terima kasih telah mampir di channel saya. Ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah subscribe di channel saya, dan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.